apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi. Yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Bukan fis sarra saja, ketika wad dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus, saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan, kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid, kata. Masih keren tukang becak, kata. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa, kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin, itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habibidin, mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru, kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid, itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati. Wah saya sudah kok hanya 2 kilo. Tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu maksud saya. Nah dia itu berhasil seperti itu. Sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngurmat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo. Bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu ya, arasnya pisang itu. Bronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal, yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup. Karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang Tabuk, nimba dimaka tazihu qulubu fariqin minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras. Bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman toma, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu.